Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nuraini. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Kawali. Di jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, saya mengajar mata pelajaran komputer akuntansi di kelas 11 AKL 1. Pada saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi entry transaksi jurnal penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dan media evaluasi Kahoot. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Sebelum pembelajaran, silakan berdoa untuk terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Iya, Bu. Adelina hadir. Alisa Hadir. Yulianti hadir. Berarti yang tidak hadir satu orang ya? Masih semangat? Masih. Oke. Untuk hari ini mata pelajaran apa? Untuk materi sekarang itu kan pertemuan kedua ya. Nah, sebelum ke pertemuan sekarang, membahas materi yang sekarang, Ibu ingin mengingatkan kembali atau menanya tentang materi-materi yang pernah disampaikan pada minggu sebelumnya. Bukan minggu kemarin, tapi minggu yang lalu. Soalnya minggu kemarin itu masih materi yang sama ya. Silakan ada yang masih ingat untuk penyampaian materi sebelumnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi minggu yang lalu. Yang pertama itu ada entry transaksi penerimaan uang tunai. Langkah-langkahnya yang pertama, pilih menu banking, lalu klik receipt money, isi data deposit to akun dengan nama akun untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Lalu nonaktifkan bagian teks inklusif sebab transaksi ini tidak dikenakan pajak. ID diisi dengan nomor bukti penerimaan kas, date diisi dengan tanggal penerimaan kas, file diisi dengan nama pembayar transaksi, amount receipt diisi jumlah yang diterima, payment method diisi metode pembayaran yang digunakan oleh si pembayar, memo diisi dengan keterangan transaksi penerimaan yang terjadi. Tekan tab, lalu pilih nomor akun yang ditambah akibat transaksi penerimaan kas yang terjadi. Kolom name secara otomatis akan terisi dengan
berikan dulu sedikit motivasi. Terkadang di masa depan itu seseorang akan dihargai, akan dianggap mahal, tergantung kualitas diri. Jadi untuk meningkatkan kualitas diri seseorang itu salah satunya dengan cara belajar, ya. Jadi kalian belajar ya. Untuk kedepannya, untuk sekarang mungkin belajar tidak ada pengaruhnya, tapi lama-kelamaan dengan belajar, pengetahuan dan keterampilan bertambah sehingga kualitas diri seseorang itu bertambah pula. Nanti kedepannya pas di dunia industri yang dilihat itu kualitas seseorang. Gaji yang akan kalian terima tergantung dari diri kalian sendiri, ya. Maka dari sekarang silakan fokus untuk belajar, mau apapun itu, mata pelajaran apapun itu, baik komputer akuntansi dan mapel produktif lainnya, silakan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Nanti akan berguna di masa yang akan. Nah, untuk sekarang kita di pertemuan kedua, ya. Kalau pertemuan pertama kemarin kita membahas materi yang ini, kemudian diskusi dan mempresentasikannya. Nah, untuk pertemuan sekarang masih materi yang sama, entry transaksi penyesuaian atau ada perusahaan jasa. Ini Ibu mengingatkan kembali, ya. Nah, ini kompetensi dasar yang dipelajari, ya, pertemuan kemarin sama pertemuan sekarang itu masih 3.8 menganalisis transaksi penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa dan melakukan entry transaksi penyesuaian adjustment pada perusahaan jasa. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Ibu hanya mengingatkan lagi bahwa tujuan pembelajaran untuk KD ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan menu yang akan digunakan untuk mengentry rekonsiliasi dan penyesuaian, kemudian dapat menentukan transaksi penyesuaian dan rekonsiliasi. Jadi ketika ada transaksi, mana yang masuk penyesuaian, mana masuk rekonsiliasi. Kemudian dapat menganalisis transaksi penyesuaian, dapat menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan. Misalnya kan kalau kompak ada komputer, ada buku, kemudian ada buku transaksi. Kemudian diharapkan siswa dapat mengentry transaksi-transaksi tersebut dengan baik dan benar, sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur yang tertera di dalam buku sumber. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Ini untuk pokok bahasan kita, ya. Jadi pertemuan kemarin sama sekarang bersama. Pokok bahasannya entry transaksi penyetoran ke bank, itu masuknya ke rekonsiliasi, ya. Terus kemudian entry transaksi yang belum dicatat perusahaan, itu sama rekonsiliasi juga. Nah, untuk entry transaksi aktual, entry transaksi dekral, entry transaksi penyusunan aset tetap, dan entry transaksi pemakaian saplis, itu masuknya ke jurnal penyesuaian. Nah, dari rekonsiliasi juga itu termasuk ke penyesuaian. Nah, untuk materinya karena sudah disampaikan lalu, ya, pertemuan lalu, maka sekarang kita akan mempraktekkan bukti transaksi, ya. LKPD-nya sudah Ibu bagikan, kalian tinggal menginput di aplikasi Mayo. Silakan siapkan komputernya, kemudian siapkan boleh alat tulis, kemudian LKPD, bahan ajar ataupun buku paket yang akan digunakan dalam pembelajaran ini, ya. Silakan dibuka komputernya. Silakan untuk mempraktekannya, silakan buka aplikasinya, kemudian pilih file yang kemarin sudah digunakan. Ya. Untuk waktu pengerjaannya 25 menit. Silakan diedukkan bukti transaksinya, dikasih waktu 25 menit. Kemudian bagi yang sudah beres, nanti hasil prakteknya bisa dikirim ke Gmail Ibu, ya. Sudah bisa. Ini kan berarti ya. Bapak
Silakan masukkan satu-satu dengan benar dan teliti. Karena untuk materinya sudah kemarin dibahas tuntas ya, berarti sekarang kendala-kendala yang terjadi itu sedikit ya. Sudah sampai nomor berapa? Nomor 4. Yang diinput 8 transaksi ya. Mana pekerjaannya ya? Ya kan, mesti dilanjut. Sama yang ini juga. Bagi yang sudah beres, silakan kumpulkan di Gmail Ibu ya. Langsung kirim ke Gmail. Ini yang sudah masuk. Jadi yang belum silakan dikirimkan. Semuanya sudah beres ya? Ini nama-nama yang sudah masuk ke Gmail Ibu ya. Yang belum silakan ditunggu secepatnya ya. Sudah beres semuanya ya? Sudah. Kalau sudah beres, kita akan mempresentasikannya hasil praktek kalian ya. Nah nanti teman kalian ada yang akan mempresentasikannya hasil pekerjaannya. Terus kemudian bagi teman-teman yang lainnya silakan simak presentasinya, kemudian jawabannya disamakan ya. Kalaupun ada yang tidak sama atau tidak sesuai, nanti kan pas teman kalian presentasi kalau ibu bilang sesuai dengan yang ibu, berarti kalian samakan ya. Bagi yang ada kesalahan bisa direvisi, kemudian bisa di-upload ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yustawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktek saya. Teman-teman semua bisa melihat hasil praktek saya. Adapun menu yang digunakan untuk mengedit data tersebut adalah pada menu banking, pilih prepaid bank deposit, lengkapi jendela prepaid bank deposit, dan jika sudah, tekan CTRL untuk mengetik udara Joma, kemudian record. Adapun pencatatan transaksi yang belum bisa dicatat oleh perusahaan, langkah-langkahnya pada menu banking, klik reconcile accounts, kemudian lengkapi akun, tanggal, dan saldo rekening koran pada jendela reconcile accounts. Yang ketiga, catat data transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan dengan klik toolbar menu bank entry. Lengkapi jendela bank dan deposit adjustment. Kelima, untuk menyelesaikan rekonsiliasi, tandai dengan memberi checklist transaksi yang muncul pada jendela reconcile accounts. Dan yang keenam, kemudian perhatikan jumlah out of balance pada jendela reconcile accounts dan hasilnya. Apakah tugas Jadi saldonya harus samanya. Kalau yang ada yang tidak sama? Yang tidak sama silakan. Tidak ada? Berarti sama semua ya? Nah bagi yang sama berarti tidak usah diperbaiki ya. Berarti yang sudah dikirim itu sudah aman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
penginputan cara-cara penginputan penyesuaian. Ini merupakan hasil dari pengerjaan tugas praktek saya. Yang pertama yaitu untuk pencatatan transaksi aktual ke dalam jurnal umum. Langkah-langkahnya yaitu dengan mengklik menu akun, kemudian klik record journal entry dan lengkapi jendela record journal entry seperti nomor bukti, tanggal, memo, akun, dan ketik nominal yang harus di debit dan di kredit. Kemudian klik record untuk mengakhiri pencatatan. Nah, yang kedua yaitu yang pemakaian supplies. Ya, yang kedua yang pemakaian supplies. Yang kedua yang pemakaian supplies yaitu dengan mengklik account, kemudian record journal entry dan lengkapi jendela record journal entry. Kemudian klik record untuk mengakhiri pencatatan. Yang ketiga yaitu pencatatan transaksi penyusutan aset tetap. Langkah-langkahnya yaitu dengan mengklik menu akun, kemudian klik record journal entry, lengkapi record journal entry seperti nomor bukti, tanggal, memo, akun, dan nominal yang harus didebit atau dikredit. Kemudian yang keempat yaitu pencatatan transaksi pemakaian sublist. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah dengan memilih menu inventory, kemudian pilih count inventory. Nah, pada jendela count inventory ketik jumlah item perlengkapan yang tersisa, kemudian klik adjust inventory. Pada jendela adjust inventory pilih akun sublist expense pada default adjustment account, kemudian klik continue. Lengkapi nomor bukti, tanggal, dan memo pada jendela adjust inventory. Kemudian untuk mengecek kebenaran jurnal tersebut, maka tekan Ctrl+R dan akan muncul recap transaction. Kemudian klik record untuk mengakhiri pencatatan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang ke depan hasilnya ya. Yang lain silakan samakan hasilnya. Totalnya harus 72 672 464 ya. Ada yang tidak sama? Sama? Boleh ya. Kalau sudah sama, alhamdulillah ya, semuanya berarti praktiknya lancar ya. Maka dapat disimpulkan dari praktek kali ini semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan benar ya, sesuai prosedur yang ada. Terus silakan bisa ditutup untuk aplikasi Mayornya. Berarti yang file yang ada di buku berarti sudah benar ya. Untuk penilaiannya karena tidak bisa dilakukan hari ini, berarti untuk minggu depan ya. Karena kalian sudah materi sudah disampaikan, praktek sudah, berarti sekarang kita akan melakukan kuis ya, evaluasi pembelajaran. Untuk pengerjaannya nanti ibu kasih link, kemudian kalian klik link tersebut, kemudian pakai nama asli kalian. Nah, terus untuk pengerjaannya itu satu soal kita kerjakan bareng-bareng ya. Nanti ibu next lagi, jadi kita bareng-bareng pengerjaannya. Terus untuk nilai di sini itu tergantung kecepatan dalam menjawab ya. Jadi tidak ada hubungan dengan salah atau benarnya soal. Tapi untuk penilaian nanti sesuai dengan pengerjaan kalian. Jadi untuk poinnya tidak perlu.
Jangan dibaca. Pilih jawabannya satu ya. Sekarang pindah ya, kecepatan mempengaruhi poin ya. Pertanyaan ketiga. Silakan di-switch. Yang benar, banking, prepare bank deposit. Mau lintak lagi ya. Kita udah dua kali. Kita ke soal berikutnya. Masih mau lintak ya. Pertanyaan kelima. Masih mau lintak ya. Kuis 6. Referral. Ada aktual, ada referral. Jangan gini ya, tadi mau lintas sekarang gini. Kita next lagi.
peringkat pertama? Kuis ke-8. Slides Edison. Kita lihat lagi peringkat 4 masih Siti. Kuis 9. Silakan pilih ya, benar-benar. Nah, pilih salah satunya ya. A, B, C, D. Kita lihat lagi. Siti Rozani. Tapi ini berdasarkan poin saja ya, untuk yang dinilai ya. Nah, kuis terakhir, silakan. Silakan dibaca baik-baik. Ini peringkat ketiga ya. Kemudian peringkat kedua dan peringkat satu siapa? Ini berdasarkan poin ya, sama poin. Jadi nanti kita makan makan ya. Bagi yang peringkat satu dan tiga nanti disebutkan kita makan. Itu untuk pembelajaran kita hari ini selesai ya dengan kuis. Nah, sebelum kita mengakhirinya, silakan dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, saya minta Salsabila untuk membuat kesimpulan yang jurnal penyesuaian. Silakan untuk menyimpulkan materi dari pertemuan kemarin sampai yang sekarang. Ya, silakan boleh perkenalkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, perkenalkan nama saya Salsabila Desira. Di sini saya akan menyampaikan kembali dari materi yang sudah dibahas dari minggu kemarin dan hari ini. Saya membahas sekilas tentang jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mengetahui posisi menyesuaikan supaya saldo nominal dan saldo real itu dalam akhir periode dalam keadaan yang sesungguhnya atau sesuai. Nah, adapun tadi tujuannya ya yaitu untuk mengecek besar kecilnya nominal dan juga saldo real, baik itu harta, beban sampai pendapatan pada akhir periode. Nah, untuk Mayob berhubungan dengan Mayob, menu yang kita gunakan itu menu kon. Nah, ada 4 pencatatan transaksi. Yang pertama adalah pencatatan transaksi sesuai dengan aktual ke dalam jurnal umum, kemudian pencatatan transaksi deferral ke dalam jurnal umum, yang ketiga
ketiga adalah pencatatan transaksi pemakaian sublease, dan yang keempat adalah pencatatan transaksi penyusutan akibat tetap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kesimpulan dari materi yang kita bahas kemarin dan minggu ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya bisa kalian persiapkan ya di rumah untuk dibaca-baca dulu. Itu materi mengenai entry atau membuat laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan ada laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, kemudian ada untuk mengecek inventory atau sedang. Itu materi untuk minggu depan ya. Untuk sekarang silakan laptopnya dimatikan, kemudian bereskan kembali peralatan perlengkapan yang digunakan. Terus kemudian kalau tadi ngecas laptop berarti silakan untuk dicas kembali. Untuk buku paketnya silakan dikumpulkan, dibereskan. Sudah beres? Sudah. Silakan duduk dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan untuk pimpin berdoa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran UKIN dengan materi entry transaksi jurnal penyesuaian atau adjustment pada perusahaan jasa. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.